Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel My Excel. Kita akan membahas tentang cara mencari banyaknya barang. Ya, ini banyaknya barang yaitu menggunakan rumus con. Jadi con ini ada beberapa jenis ya, ada con A, con blank, con if dan con ifs. Ada S-nya. Oke, kita contohkan dulu mulai dari con. Ini mencari banyaknya barang ya. Sama dengan con seperti itu, blok barang yang ingin kita cari ya. Misalkan kita mau di nomor urut, boleh seperti itu, tutup kurung. Nah, ini bukanlah sum untuk menjumlahkan, tapi mencari banyaknya ya. Jadi ada 22 item. Con ini hanya bisa angka, jadi dia tidak bisa huruf ya. Jadi misalkan seperti ini con, kita blok huruf ya, yang ada hurufnya seperti itu, maka hasilnya 0 ya. Dia tidak bisa. Con ini tidak menghitung huruf. Kalaupun kita blok semuanya ya, nomor urut dan item barangnya, misal kita blok seperti ini, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 22 barang ya. Jadi ini tidak terhitung item barang. Nah, bagaimana jika kita ingin menghitung semuanya beserta di situ ada huruf? Kita bisa menggunakan con A. Con A ini bisa huruf, bisa berupa angka. Sekarang kita blok juga nomor urut ini untuk pembuktian terlebih dahulu. Hasilnya 22. Kemudian kita coba blok seperti yang pertama tadi, nomor urut dan item barang ya. Kita blok seperti itu, kemudian kita tutup, enter, maka hasilnya 44 ya. Jadi datanya yang kita blok itu ada 44, nomor urutnya ada 22 dan item barangnya juga 22, maka dia berubah menjadi 44. Oke, kemudian con blank. Sesuai dengan namanya, con itu menghitung, kemudian blank itu artinya kosong. Jadi dia menghitung data yang kosong atau tidak terisi. Nah, kita blok seperti itu karena saya contohkan di sini ada yang tidak saya isi. Enter, hasilnya ada 2 ya. Benar, karena ini yang kosong. Nah, 2 ini tidak saya isi. Itu fungsi dari con blank. Kemudian ada yang namanya con if. Artinya ini menggunakan kriteria tertentu. Dia ingin menghitung jumlahnya itu berdasarkan sesuatu gitu ya. Kalau con saja itu menghitung seluruhnya, banyaknya data ya. Kalau con, tapi kalau pakai if itu bisa menggunakan kriteria. Oke, pertama rank kita blok dulu. Misalkan kita blok quantity seperti ini ya. Nah, blok kuantitinya ya, ini kita contoh yang pertama untuk angka, kemudian titik koma, kriterianya apa? Misalkan kita ingin mencari barang yang kuantitinya atau jumlahnya itu 5 gitu ya. Cuma 5 barang nih. Nah, ada 3 ya. Benarkah? Kita bisa lihat di sini 5, 5. Kemudian mana lagi angka 5? Nah, ini angka 5 ya. Saya tandai, saya bedakan warnanya supaya jelas. Oke, ya. Barang yang jumlahnya atau kuantitinya ada 5 itu ada 3 barang. Ini untuk angka. Oke ya, ini adalah hasilnya harus 5. Bagaimana kalau misalkan saya ingin mencari banyaknya barang nih yang misalkan di atas 30 atau di bawah 30 gitu ya. Berapa banyak barangnya? Oke. Con if buka kurung, kemudian kita blok lagi seperti tadi, kita ingin mencari quantity gitu ya. Yang banyaknya gitu ya. Misalkan tadi saya mencontohkan di atas 30 atau di atas 50 lah ya. Lebih dari gitu ya. Lebih dari 50 ya. Kalau 50 bagaimana? Masih belum termasuk
Kalau ingin dimasukkan 50, berarti pakai sama dengan. Seperti itu. Ya, lebih dari sama dengan 50, tutup kurung. Seperti itu ya. Enter. Nah, ada 8 barang yang jumlahnya itu di atas 50. Ini kalau kita cari manual ya. Oke, sorry. Nah, jangan diblok. Yang di atas 50. Tuh ya. Ada 8 barang yang di atas 50. Ya, tinggal disesuaikan simbolnya, mau di bawah 50 tinggal diganti. Seperti itu, ya. Atau kalau tidak sama, ya seperti ini ya, tidak sama 50, ada 22 barang karena memang nilainya itu tidak ada yang 50. Jadi ada 22 ya, termasuk yang blank ini kan dianggap 0 kalau dia berupa angka. Oke. Itu. Kemudian untuk yang berupa teks. Con if. Nah, misalkan kita ingin mencari di sini ya, blok titik koma, misalkan dia ingin tahu kategori susu itu ada berapa banyak. Susu. Bentar. Ada 9 ya yang jenis kategorinya susu. Ya kalau teratur seperti ini dan barangnya sedikit, mungkin teman-teman bisa langsung menghitung ya. Tetapi kalau susunya itu tidak teratur, misalkan di bawahnya ada susu lagi dan jumlahnya banyak, maka dengan cara seperti ini itu lebih cepat menghitungnya. Nah, kemudian di sini ada lagi wildcard. Ini artinya begini. Dia adalah teks, tetapi teks yang kita cari itu berada misalkan di tengah-tengah. Ini ya. Dia tidak seperti teks yang di atas, yang ini susu, artinya memang harus susu ya. Jadi kalau kita tambahkan ini misalkan seperti itu, nah ya perhatikan con if, susunya menjadi berkurang, kita mencari berdasarkan susu, tetapi karena susunya ada tambahan lagi kata-kata, dia tidak terhitung susu. Seperti itu. Saya tambahkan lagi ini. Ini menjadi 7 ya. Bahkan misalkan entah susunya susu macam-macam, susu bubuk, susu cair gitu ya, susu kental manis, misalnya seperti itu. Maka kalau con if yang menggunakan teks di atas itu hanya menghitung yang benar-benar susu ya, itu tertinggal 3 lagi susunya. Ini, tapi kalau sudah ada embel-embelnya, mau di depan, mau di belakang, itu tidak bisa menggunakan seperti cara ini saja. Oke, itulah gunanya wildcard. Oke, com if kemudian ranknya kita ingin mencari produk susu, pokoknya susu terserah, mau susu encer, susu kental ya, susu putih, susu coklat, susu bubuk, pokoknya jenisnya adalah susu. Titik koma, tambahkan misalkan begini, susu ya, kita bisa lihat susunya itu di depan, susu, tambahkan bintang, tutup ya. Kemudian enter. Nah, maka dia 9. Terserah deh susunya mau susu apa. Tapi bedanya lagi di sini, kalau susunya itu berada di tengah, misalkan di depan entah apa lagi gitu ya bahasanya. Perhatikan ini sebelum saya enter, dia masih 9, kemudian saya enter, dia berubah menjadi 8. Kenapa? Karena di sini wildcard-nya mencari kata susu yang di depan. Di belakangnya terserah mau kata-kata apapun itu, pokoknya susu. Tapi kalau susunya di tengah, kemudian ada yang di depannya, ya, maka dia juga tidak bisa menghitungnya. Jadi untuk bisa menghitungnya, tambahkan saja bintang lagi di depannya.
Jadi susunya mau dimanapun letaknya, yang penting ada di situ susu, maka dia akan menghitung. Ya, beginilah untuk menghitung data atau banyaknya data secara wildcard. Ya, ini maksud wildcard itu dia tidak harus sama, tetapi yang penting ada kata yang dicari. Oke. Kemudian lanjut ke CONIPS. Ada S-nya. S ini menandakan jamak. Ya. Artinya kriterianya boleh lebih dari satu. CONIPS. Misalnya begini. Kriteria ranknya ya. Kalau ada kata-kata rank seperti ini, artinya dia di blok. Kita ingin mencari kategori susu atau snack atau apa terserah ya. Kita ingin mencari kategori susu, berarti susunya tadi pakai bintang ya. Susu yang mana susunya itu harganya gitu ya. Harganya kurang dari 100.000. Nah, ini khusus mencari susu yang kurang dari 100.000. Itu ada berapa banyak datanya. Ntar ada dua ya. Khusus susu ya. Yang di bawah 100.000. 1, 2. Nah, ini susu yang kurang dari 100.000. Ya. Ini gunanya CONIPS. Oke, demikianlah rumus untuk mencari banyaknya data menggunakan berbagai macam rumus CON. Sekian dan terima kasih.